Khotbah atau pidato Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo memang berbeda kali ini, khususnya di perayaan Natal umat Kristiani di gedung Bung Karno ya, Gelora Bung Karno, di mana beliau hadir bukan hanya bersama dengan Wakil Presiden, tetapi dengan banyak sejumlah menteri dan tentu ya pribadi-pribadi yang punya arti penting bagi pemerintahan Pak Prabowo. Dan tidak tanggung-tanggung dalam khotbah dan pidato ini beliau menyampaikan pentingnya perdamaian dan juga toleransi ya antar umat beragama, antar etnis dan yang lain-lain. Utamanya ketika pesan ini disampaikan, banyak orang yang kemudian pasti mukanya berubah ya, merah, baik yang ada di dalam gedung Gelora Bung Karno ataupun juga yang ada di luar gedung. Ya, ini menarik untuk kita percakapkan tentang pesan khotbah Natal Pak Presiden Republik Indonesia. Selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama untuk dari hari ke hari secara konsisten untuk belajar meninggikan argumentasi kita, bukan suara yang penuh dengan maki-makian, apalagi dengan pendekatan yang sangat emosional. Don't raise our voice emotion but argument. Ya, teman-teman, kembali saya ingatkan buat teman-teman, ya, undangan bukan partai politik. Jika teman-teman punya impian untuk berinvestasi, membangun rumah, membangun usaha atau kantor di ya sekitar IKN, jarak 10 sampai 15 menit saja, teman-teman bisa hubungi tim advertising di website kami bukanpartaipolitik.com. Teman-teman bisa ya sesegera mungkin untuk segera buru-buru untuk, bukan buru-buru ya, jangan buru-buru juga ya. Artinya siapa cepat dia dapat, ada 152 kaplingan yang tersedia dan lebih dari 50% sudah terisi. Mudah-mudahan teman-teman lah yang beruntung. Baik, kita kembali kepada persoalan khotbah Natal Sang Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto dan bersama dengan seluruh yang hadir ya mendengarkan apa yang beliau sampaikan tentang pentingnya ya, bicara tentang perdamaian dan toleransi. Artinya secara kasat mata kita bisa melihat bahwa kebijakan Presiden Republik Indonesia ini ya memberikan tentu penguatan, aksentuasi terkait kehidupan kebinekaan di Republik ini yang merupakan poin penting yang sedang diperjuangkan juga salah satunya oleh bukan partai politik sebagai buzzer NKRI ya, bukan buzzernya partai atau buzzernya politisi, tetapi buzzernya NKRI ya. Karena itu sebagai buzzer NKRI ya tentu tidak ada yang membayarnya kecuali Anda ingin membayarkannya. Ya, saya kira ya, hal yang paling penting di sini adalah persoalan bagaimana kita bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya ya kehidupan masyarakat. Nah, poin penting yang ingin kita bicarakan di sini adalah salah satu yang beliau sampaikan yang menurut saya sungguh mengagetkan ya, dan beliau sendiri mengakui bahwa ya sudah siap bagus-bagus naskah pidatonya, tetapi kemudian pidato yang lain. Nah, mungkin ini digerakkan driven by heart ya, digerakkan oleh suasana hati ya, tentu bukan emosional, tetapi digerakkan dengan satu ambisi untuk memperjuangkan Indonesia ini untuk mencapai pada tingkatan level yang lebih baik lagi ya, sebagaimana yang sudah diletakkan oleh pondasinya oleh seluruh Presiden Republik Indonesia sepanjang sejarah NKRI ini, dan beliau punya tugas dan tanggung jawab yang berat untuk ya menghadirkan kesejahteraan ya, perdamaian, kedamaian dan kesejahteraan di Republik Indonesia. Karena itu beliau sangat geram ya. Karena kegeraman itu juga dipicu oleh situasi politik di ini terkait dengan persoalan mulainya penangkapan-penangkapan atau penetapan-penetapan tersangka dari ya mereka-mereka yang dipandang oleh negara ini ya patut untuk kemudian tersangkakan, dan ini menjadi sesuatu agenda pemberantasan korupsi yang menjadi muatan kampanye dari beliau yang akan mengimplementasikannya dalam berbagai macam bentuk, dalam berbagai macam bentuk kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Dan beliau mengatakan bahwa ini baru 2 bulan ya, sudah ada beberapa yang mulai dimunculkan. Apalagi kalau 6 bulan nanti silakan mengevaluasi kinerja beliau. Nah, yang cukup mengagetkan adalah bahwa isi pidato ini atau khotbah ini ya, karena dalam momen perayaan
Natal umat Kristiani, karena bagaimanapun juga khotbah itu adalah pidato ya, pidato yang terstruktur ya, pidato yang bicara tentang muatan-muatan pesan keagamaan ya, bagaimana agama itu menghadirkan sebuah perspektif kedamaian dan kesejahteraan. Karena itu ada mekanisme, ada cara yang harus ditempuh ya. The best strategi to achieve ya purpose, Indonesia purpose. Jadi bagaimana bicara tentang target melalui suatu penetapan strategi terbaik untuk mencapai tujuan bernegara ya. Ini menjadi hal yang penting yang di-stressing, yang ditekankan oleh Pak Prabowo. Dan statement beliau terkait dengan itu adalah bicara pentingnya ya merespon tuduhan-tuduhan orang lain bahwa beliau adalah orang yang tidak serius ya, atau membelokkan nafas atau isi dari undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Nah, inilah yang kemudian diajukan, ditanyakan oleh Pak Prabowo kepada seluruh yang hadir, dan tentu juga mereka-mereka atau kita-kita yang ada ikut menonton. Ya, bagaimana pesan keberagamaan itu penting, bagaimana menjadikan setiap orang itu bisa bertobat. Ya, ini jadi beliau dengan pesan yang sangat keras, beliau mengembalikan kepada para tokoh-tokoh agama. Bukankah para tokoh agama berkhotbah tentang pertobatan dan sebagainya, sehingga beliau mengatakan bahwa ya tentu tidak keliru untuk kemudian memberikan ruang pertobatan bagi para koruptor-koruptor, asalkan mengembalikan apa yang diambil ya, sekalipun dengan kata yang sangat keras, yang dicuri, ya ini yang maling, ya pencuri dan sebagainya. Ya, ini tentu akan membuat siapapun yang terlibat dalam persoalan itu akan tidak enak hati ya, perasaannya akan bergetar, ya air mukanya akan berubah, dan tentu kita akan tahu bahwa harus melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Pendekatan ini sebenarnya tentu akan mengoreksi kita ya. Memang banyak pihak yang heran terhadap negara kita ini sebagai negara yang sangat berbudaya dan agamis ya, dengan agama yang selalu muncul dalam ruang publik dalam narasi-narasi yang gagah ya, narasi-narasi yang mau mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang dibangun dengan pondasi keagamaan ya. Tapi jangan sampai juga bahwa diruntuhkan dengan pondasi keagamaan pula ya, atau praktek penyalahgunaan implementasi tafsir-tafsir keagamaan dan seterusnya. Nah, yang menjadi persoalan yang penting di sini adalah banyak pihak yang mengukur bahwa isi khotbah beliau ini, isi pidato beliau ini betul-betul merupakan sebuah perang terhadap korupsi. Nah, kita tahu bahwa Indonesia sampai hari ini tentu masih masuk sebagai salah satu negara yang tingkat indeks korupsinya masih sangat tinggi ya. Walaupun tentu bukan 10 besar, tetapi ya cukup luar biasa untuk mengeruk kekayaan negara, apalagi kalau kita berbicara tentang case kemarin tentang putusan kasus 300 triliun yang kemudian hanya dikatakanlah diganjar dengan hukuman 6,5 tahun ya, yang belum tentu belum lagi bicara tentang persoalan potong memotong, remisi dan sebagainya, dan pelaksanaan hukum 2/3 dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang dianggap melukai, menusuk, menghantam, menampar keadilan, sehingga memang ada banding yang sedang dilakukan. Ya, kita selalu menyerahkan percaya pada mekanisme peradilan ya, tetapi sekali lagi juga publik juga akan menjadi bagian dari satu stakeholder hukum yang akan terus mengawasi. Nah, kegeraman ya, kembali kepada persoalan tafsir khotbah Pak Presiden Republik Indonesia terkait dengan korupsi itu dan kebijakan yang dikedepankan oleh beliau. Ini mau mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya adalah negara yang bisa memberikan kemakmuran dengan seluruh potensi sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya ya. Kita bisa bayangkan orang harusnya memiliki tingkat pendapatan di atas rata-rata nilai kecukupan ya, tentang apapun yang mereka butuhkan di dalam kehidupan ini ya, sarana-sarana transportasi, infrastruktur ya, sarana-sarana pelayanan kesehatan. Harusnya rakyat Indonesia memiliki apa yang disebut dengan ya tingkat pelayanan terbaik di salah satu di dunia ya, karena dengan begitu banyaknya sumber daya yang tersedia untuk membiayai fasilitas-fasilitas itu, menghadirkan dokter-dokter terbaik ya, sehingga tentu fenomena terkait dengan orang miskin jangan sakit itu segera kita kesampingkan ya, karena bagaimanapun juga
kita punya sumber daya untuk menyehatkan. Di bidang pendidikan tidak ada lagi guru yang digaji di bawah UMR dan kemudian berbanding terbalik dengan gaji-gaji para pejabat dan juga para koruptor-koruptor yang betul-betul berpesta di atas penderitaan rakyat. Nah, ini yang semua kemudian harus kita terjemahkan dalam khotbah Natal Pak Presiden Republik Indonesia yang akan kita lihat dalam kinerja 6 bulan ke depan ya, sehingga kita akan lihat apakah gelora ya yang disampaikan, gelora niatan ambisi untuk menghabisi koruptor di Indonesia itu menemukan titik terang dan jalan yang katakanlah mampu dilalui secara smooth. Karena bagaimanapun juga kontestasi politik selalu berbicara tentang sandera menyandera, sebagaimana yang dihadirkan oleh fenomena ketersangkaan Pak Hasto yang menyimpan dokumen-dokumen rahasia tentang adanya tindak pidana korupsi para pejabat-pejabat di Republik ini. Saya kira kita dukung ya upaya-upaya siapapun, Pak Presiden, upaya-upaya pihak-pihak lembaga-lembaga yudikatif, ya, legislatif dan tentu eksekutif dalam rangka betul-betul menghadirkan tujuan bernegara ya, menciptakan keadilan, menciptakan kemakmuran bagi sebesar-besarnya ya rakyat Indonesia, bukan kelompok tertentu, apalagi elit tertentu. Jadi saya kira khotbah Natal Pak Presiden ini memang sesuatu yang perlu dibingkai sebagai sebuah kegeraman terhadap tersanderanya kesejahteraan rakyat di Republik ini. Kita lihat saja nanti, tentu kita tetap memberikan dukungan kepada Presiden, kepada pemerintah kita, kepada semua yang ingin melihat anak cucu menikmati kesejahteraan hasil dari cuap-cuap kita, perjuangan kita semua dari semua pihak, bukan partai politik.